Halo semuanya, perkenalkan nama saya Richard Doko Sibarani dengan NIM 400305043000056. Di sini saya dari kelas sipil gedung 1 dari Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Izinkan saya untuk memulai video dengan tujuan memenuhi tugas mata kuliah rekayasa pondasi. Baik, kita langsung saja. SPT dan juga CPT atau dikenal dengan sondir. Nah, output sondir. Sebelum masuk output kita gali dulu. Sondir itu apa? Sondir adalah uji penetrasi tanah yang dilakukan di lapangan untuk mengetahui daya dukung dan karakteristik tanah pada berbagai kedalaman tanpa perlu mengambil contoh tanah secara langsung. Nah, hasil yang didapat itu ada apa aja? Pertama, perlawanan konus atau dikenal dengan QC, perlawanan geser dikenal dengan VS, lalu angka banding geser dikenal dengan FR, dan juga pergeseran total tanah dikenal dengan TF, dan juga kedalaman penetrasi tanah atau dikenal dengan DF. Nah, langsung. Data apa saja yang digunakan, bagaimana menggunakannya. Jadi di sini kita lihat, saya mengambil contoh dari salah satu data ya. Di mana di sini ada depth itu kedalaman. Lalu di samping depth itu adalah QC ya. Sampingnya lagi ada TF atau friction. Sampingnya lagi adalah FS ya. Sampingnya lagi adalah samping keduanya lagi adalah lalu ada paling ujung kanan itu adalah ratio friction atau FR, dikenal dengan FR atau RF ya. Dimana RF ini bisa kita gunakan untuk menentukan jenis tanah yang nanti dapat kita ketahui untuk perhitungan daya dukung tanahnya itu seperti apa. Sama halnya dari depth itu kedalaman, itu kita dapat mengetahui dapat menentukan jenis pondasi. Dari kedalaman kita dapat menentukan jenis pondasi. Apabila pendek, kita dapat menentukan jenis pondasi apa, dan juga apabila panjang atau bisa dibilang kedalamannya tinggi, kita dapat menentukan jenis pondasi seperti apa, seperti itu. Lalu selanjutnya ada SPT. Nah, SPT itu seperti apa? SPT adalah uji lapangan yang dilakukan bersamaan dengan pengeboran tanah untuk mengetahui kekerasan dan kepadatan tanah pada berbagai kedalaman, serta mendapatkan contoh tanah terganggu untuk melakukan pengujian laboratorium. Nah, hasil yang didapat itu apa? Pertama, ada nilai pukulan atau dikenal dengan N value. Lalu ada contoh tanah terganggu yang dimana nanti akan dilakukan pengujian lagi di laboratorium. Lalu selanjutnya adalah profil lapisan tanah berdasarkan kedalaman. Nah, lanjut. Data apa saja yang digunakan dan bagaimana menggunakannya? Pertama, kita lihat dari salah satu sampel pengujian ya, yang saya dapat dari beberapa sumber. Yang pertama di sini kita dapat lihat dari depth. Depth itu merupakan kedalaman, di mana pengujian dilakukan setiap kedalaman 2 meter. Oke? Jadi setiap kedalaman 2 meter turun 2 meter baru kita melakukan pengujian. Pengujiannya itu seperti apa? Jadi kita bakal lakukan pukulan sampai kedalaman 15 cm. Nah, kita lihat jumlah pukulan yang kita dapat untuk mencapai kedalaman 15 cm itu berapa. Nah, itu dilakukan 3 kali. Dikenal dengan N1, N2, dan N3. Namun yang dipakai untuk N value adalah atau perjumlahan dari jumlah pukulannya itu adalah N2 dan N3. Nah, kenapa N1 tidak digunakan? Menurut beberapa kajian yang saya lakukan, N1 tidak digunakan karena masih karena dianggap sebagai sisa dari pengeboran. Sedangkan N2 dan N3 itu kondisi tanah langsungnya. Sehingga dipakai N2 dan N3 dijumlahkan. Nah, kapan dari penelitian SPT ini diberhentikan itu ketika jumlah pukulan atau N value atau bisa dikatakan N2 dan N3 itu didapat 50 berkali-kali itu 3 ya. Dari data-data tersebut kita dapat menentukan jenis dan kedalaman pondasi, lalu menghitung daya dukung tanah atau KIOL. Nah, gimana cara kita menghitung daya dukung tanah? Itu didapat dari nilai pukulan atau N. Nah, itu tuh bisa kita kembangkan dari beberapa rumus-rumus. Contohnya adalah rumus Zagri. Dan juga kita dapat menentukan klasifikasi tanah. Nah, perbedaan sondir dan CPT atau SPT. Pertama dari metode pengujian kita bisa baca sendiri. Lalu parameter utama juga yang pernah saya jelaskan serta ketelitiannya, di mana SPT lebih kasar dan dipengaruhi oleh operator serta kondisi alat. Lalu CPT itu lebih akurat, cepat, dan konsisten karena data yang diambil otomatis. Begitu saja dan terima kasih.